Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Paduan Budi Rajo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Sedikit berbeda. Kopinya malam ini adalah dari Bali Kintamani Kurtina. Malam karena ini adalah Ramadan ya, Ramadan. Jadi mengopinya di malam hari, jadi buat videonya di malam hari juga. Kita mau bahas soal budaya meneliti. Jadi kemarin itu ada yang ya sebetulnya ada ada ini kesedihan kasus di Indonesia ya. Orang-orang mengatakan bahwa Indonesia ini sekarang sedang menyedihkan ya, makanya ada muncul Indonesia gelap dan seterusnya, kabur aja dulu dan seterusnya, tag-tag itu yang sedang viral. Salah satunya adalah budget pendidikan yang dikurangi, budget penelitian yang dikurangi dan seterusnya, menterinya terpaksa mengundurkan diri gitu ya. Ya menurut saya ya itu satu hal sih ya. Budget penelitian penting, oh ya penting. Tetapi itu bukan menjadi alasan untuk tidak meneliti. Banyak orang yang meneliti memang karena kewajiban yang mana dia harus melakukannya, dia kayak ada buat checklist, harus ditik ya, udah cek sudah melakukannya. Sementara kalau saya meneliti itu karena memang tertarik ya, ada sesuatu yang ingin saya gali ya, curiosity. Repotnya yang saya lakukan adalah saya meneliti dengan sendiri sehingga ya nggak ada buktinya, maksudnya nggak ada berkas yang dijadikan SK ya, misalnya SK nggak punya SK dari lembaga penelitian atau dari kampus, sehingga saya kalau dilihat daftar penelitiannya, kalau secara administrasi no, secara praktis mungkin banyak banget ya. Kalau dengan mahasiswa saya tentu saja banyak, mahasiswa saya meneliti juga kemarin baru publish papernya juga ya, keren amat. Contoh nih, pagi hari ini tadi Minggu ya saya ngoprek karena ini masih ngoprek dengan ini ya, alat ini Open MPPT yang saya anggap tadinya sudah bagus ya, ternyata masih ada banyak masalah ya dari sistemnya dia, konfigurasinya masalah gitu ya. Jadi setelah ini saya menemukan berbagai hal, salah satunya yang kemarin saya coba itu, yang sekarang saya eksperimenkan adalah ini, Star ya. Nah alat ini Open MPPT yang mana ini alat untuk mengatur charging dari baterai dari solar panel ya. Nah, ini udah saya bahas di video-video sebelumnya. Ada inputnya dan seterusnya, ada dari solar panel, baterai dan solar panel ya. Oke. Ya solar panel, baterai dan load bebannya. Nah, yang menarik ternyata saya baru tahu ya. Jadi ini saya pakai kan. Ini masukin ke baterai. Terus kenapa kok ada ini sekarang akhir-akhir ini kalau malam dia mati yang sensor-sensor saya. Harusnya sih tetap jalan ya meskipun nggak ada matahari, kan ada baterainya. Nah, ternyata di keluaran di sini itu ada batasnya. Kalau tegangan baterainya itu di bawah 11,9, maka dia nggak ada cut off ya. Jadi dia nggak mau discharging, nggak mau ngeluarin itu. Jadi outputnya nol. Akibatnya yang itu ya, output dari sini kan memberikan daya untuk si ESP8266 saya tuh jadi nggak jalan itu, jadinya sensor-sensornya nggak jalan. Nah ini dia, tadinya dia tuh cut off charging ya, ternyata cut off untuk melakukan discharging dari sini. Itulah dia kalau nggak baca manualnya bahasa Jerman sih. Nanti saya cara baca lagi detailnya ya. Terus saya lihat di konfigurasinya juga nggak ada ya, untuk mengkonfigurasi tegangannya tadi mau saya rendahkan ya, bisa nggak itu tegangannya direndahkan. Dari output dari sini juga ya, yang ke baterai itu sebetulnya output. Jadi ini disambungin ke baterai ya, output dari sini juga sebetulnya itu saya masukkan ke step down dulu ya, kan ke 5 volt untuk masuk ESP saya itu powernya 5 volt. Jadi saya turunkan menjadi 5 volt ke situ. Jadi kalau dia turun sampai 9 volt pun nggak masalah ya, karena dari 9 volt masih diturunkan menjadi 5 volt gitu. Jadi akhirnya saya bypass tadi, terpaksa saya oprek, saya buka ini. Jadi untuk yang step down-nya itu yang untuk mempower ESP-nya itu nggak saya ambil dari sini, tapi saya ambil langsung dari akinya. Ya kita lihat apakah malam ini masih berjalan juga ya. Nanti saya lihat habis ini ya. Oke, nah
Kembali lagi semangat ngoprek itu ya, semangat meneliti itu memang ada ceritanya juga sih ya. Jadi kalau orang-orang itu meneliti itu harus hebat, harus heboh. Saya tidak ya, meneliti itu yang menyenangkan ya. Yang ini tuh masalahnya juga kalau udah ada orang lain yang melakukannya, saya nggak masalah ya. Tetapi ternyata belum ada yang melakukannya gitu ya. Jadi saya nabrak-nabrak itu tadi juga ya karena belum ada yang melakukannya. Jadi saya nggak ada dokumentasinya. Kalau ada dokumentasinya gini kan banyak orang yang sangat terbantu ya. Ini juga cerita tentang penelitiannya. Jadi pada suatu saat si Richard Feynman, ada yang tahu Richard Feynman ya? Tulisannya Feynman ya bacanya. Richard Feynman itu pada satu masanya dia tuh jenuh dengan, jadi dia ini ya tidak merasa dia gagal sebagai peneliti. Wah, saya penelitian saya nggak maju segala macam gitu ya. Pokoknya dia inilah merasa frustasi lah. Terus dia pokoknya kesel lah gitu ya. Terus dia ketemu dengan, saya lupa sisternya ya kalau nggak salah. Ini saya baca dari buku Surely You're Joking Mr. Feynman ya. Dia kata saudaranya ini, kan kamu meneliti, hobi kamu meneliti. Jadi udah aja teliti yang kamu sukai gitu ya. Jadi menelitinya apa aja, nggak usah yang hebat-hebat gitu. Nah dia balik lagi ke kampus ya. Pokoknya dia di kampus, terus dia makan di kafetarianya gitu. Terus biasalah kan di kafetaria tuh ada anak yang mungkin lagi entah nakal, mabok atau apa, itu dia ngelempar piring ya tuh. Saat lagi anak-anak ini yang ngelempar piring kayak frisbee gitu. Lempar piring, terus dia lihat piring itu kan muter ya, saat muter-muter, terus sama lagi wobbling ya, gini-gini kan ya. Nah, antara frekuensi wobbling itu dengan ininya tuh kalau nggak salah 2:1 ya. Dia bilang kok bisa ya? Ya turunin dong rumusnya. Jadi dia nurunin rumus piring terbang dalam arti yang harfiah, piring yang terbang. Dan itulah yang nantinya menjadi basis dari, saya lupa rumusnya namanya apa ya, yang membuat dia nantinya ke depannya mendapat hadiah Nobel. Jadi itulah ya, jadi memang harus dimulai dari penelitian yang kita sukai. Dana ya harusnya ada sih, tapi ya sudahlah ya. Jadi kita juga itu bukan showstopper ya dana itu. Jadi harus kita lanjutkan. Memang ada penelitian yang dananya harus besar. Misalnya apa ya, kita harus meneliti apa, harus punya roket di ruang angkasa ya. Susah lah ya kalau nggak punya roket. Ya simulasi aja bisa sih, tapi susah ya gitu. Nah, saya lihat juga dari itu ya, di peneliti-peneliti ya, engineer yang bukan researcher dari Asia, dalam artian ingin membedah sainsnya, tetapi untuk menjadi produk ya, di dalam Tesla, SpaceX juga, mereka juga kekurangan resources, kekurangan dana ya. Mereka karena perusahaan yang bukan berafiliasi pada kampus ya, sehingga tidak mendapat dana dari pemerintah. Jadi dari usahanya sendiri, sampai duitnya Elon Musk tuh habis gitu ya. Mereka juga mengalami kesulitan itu juga, resources terbatas itu. Ya gitu juga. Kemarin ada yang nanya Pak Budi, kalau penelitian AI gimana Pak Budi? Ya sih masih bisa berjalan, tetapi tentu saja kalau kita tidak punya GPU jadi lambat ya. Yang mungkin di tempat lain satu kali training membuat sebuah model itu menghabiskan waktu katakanlah satu hari gitu ya. Mungkin kalau kita nggak punya GPU jadi 1 bulan gitu ya. Jadi kita terlambat 30 kali lebih lambat daripada yang mereka yang lakukan. 30 kali lebih itu ya, 30 kali itu signifikan ya. 10 kali aja udah signifikan, apalagi 30 kali. Ya kalau kita pakai GPU-nya gamers ya, RTX berapa gitu, mereka itu pakai Nvidia yang terbaru, ya tentu saja jauh. Jadi kalau kita mau mengalahkan katakanlah ChatGPT, OpenAI, ChatGPT, DeepSeek, bahkan sampai Grok gitu ya, ya nggak bisa lah dengan resources yang terbatas gitu ya. Ya maka kita harus meneliti yang lainnya lagi, mungkin membuat aplikasi atau inovasi-inovasi di atas itu ya, on top of that infrastructure gitu. Jadi masih banyak yang perlu diteliti, dioprek masih banyak ya. Ini juga ini kepala saya masih muter-muter lagi nih, masih mau eksperimen lagi. Karena saya ingin mengecilkan itu, jadi saya pengen punya, nantilah ya visi saya. Saya pengen punya satu box ya, yang bisa saya pasangin sensor, yang saya bisa taruh di luar, saya tinggalin. Kalau komponennya udah ada ya, tapi komponen powernya yang belum ada ya. Network sekarang udah ada LoRa, atau kalau dalam jangka dekat masih WiFi, masih kesampaian lah ya. Cuma powernya nggak ada ya kalau malam itu, jadi saya harus membuat satu box yang self powered ya, dengan ya setidaknya solar cell. Ini yang belum saya selesaikan ya, karena masalahnya bukan
ini aja nggak ada waktu ya, nggak ada waktu karena nih saya harus melakukan banyak hal, meneliti banyak hal, membaca banyak hal, menulis banyak hal. Memahaminya juga tuh baru baca, paham dulu baru nulis ya. Ya itu juga ya siklusnya tuh memang berat ya. Tapi apa boleh buat ya? Mau berkeluh kesah juga gimana? Gak punya ini ya, makanya berkeluh kesahnya di sini ya. Tapi berkeluh kesahnya itu, ini belepotan banget ini ya, karena mungkin kurang kopi. Berkeluh kesahnya itu bukan nyinyir ya, tapi mekanisme self-correcting. What's wrong with me ya, self-correcting. Nah itu juga yang katanya buku Nexus itu ya harus ada faktor self-correcting, itulah yang membuat kita maju. Anyway, ngecapruknya sudah banyak, saya mau ngoprek lagi ya sambil membaca dan menulis dan seterusnya dan menyiapkan untuk materi kuliah besok pagi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya gitu ya. Semangat, fighting.